Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-da'wah ilal huda wad dilalah alal khairi wan nasihah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Para jamaah sekalian, pagi ini kita akan melanjutkan menderas kata-kata hikmah atau kata-kata bijak dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pagi ini tentang qada dan qadar. Bahasan ini dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang qada dan qadar. Wa kana amrullahi qadaram maqdura, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Ini menurut Al-Ahzab ayat 38. Ayat yang lain, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, menurut takaran, menurut qadarnya. Wa fi ayatil ukhra ila qadarim ma'lumi faqaddarna fa ni'mal qadirun, sampai waktu yang ditentukan lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarim ma'lum, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya, dan kami tidak menurunkan melainkan dengan ukuran tertentu. Al-Hijr ayat 21. Ini ayat yang sudah akrab dengan kita. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ali Imran ayat 26. Menurut istilah, qada adalah sesuatu ketetapan Allah sejak zaman azali, zaman dahulu sekali.
atau segala sesuatu yang akan terjadi suatu saat dan berkaitan dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Qada masih bisa diubah melalui adanya suatu usaha, tawakal, ikhtiar secara sesungguh-sungguhnya supaya memperoleh hasil sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Seharusnya him ya. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri. Lalu apa bedanya dengan qadar? Kalau qadar itu ketentuan terakhir dari Allah berdasarkan usaha, berdasarkan doa, jadi bisa diubah dengan doa, bisa diubah dengan usaha habis-habisan. Kalau mau jadi petani unggul, ya bertanamlah dengan sebaik-baiknya, basmilah hama dengan sebaik-baiknya, insya Allah hasilnya akan banyak ya. Kalau ingin lulus sekolah, ya belajarlah baik-baik, persiapkan untuk UAS, UTS dan seterusnya, insya Allah hasilnya akan baik. Nah, lalu kita ini menjadi petani yang hebat, menjadi siswa yang bagus. Nah, itulah qadar, artinya dengan usaha kita, dengan upaya kita. Baik, jamaah sekalian, ada lagi istilah iradat. Apa iradat? Iradat artinya kehendak. Allah berkehendak. Apabila Allah berkehendak, maka jadilah hal itu dan tidak ada seorang pun yang mampu mencegahnya. Ayat yang menjelaskan tentang iradat ada dalam surah Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintah Allah apabila dia menghendaki sesuatu hanya berkata kepadanya jadilah, kun, jadilah, fayakun, maka terjadilah sesuatu itu. Ini semua yang saya bacakan ini berkaitan dengan qada, qadar, kudrat, dan iradat. Mari kita agak dipersempit dengan masalah nikmat nafas ya. Selama ini kita kurang memerhatikan tentang nafas karena ia terjadi secara spontan. Tarik nafas, keluarkan nafas, sepertinya spontan gitu ya, tanpa ada susah payah. Kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, adakah setiap napas yang kita hembuskan itu berlaku secara percuma begitu saja tanpa perkiraan, atau pada saat kita bernapas itu ada kudrat dan iradat Allah? Adakah apabila kita menghembuskan satu napas, hanya napas saja yang berlaku pada saat terjadi? Mengapa kita harus merenung agak mendalam tentang napas? Ya, tujuannya agar kita mendapat pengertian tentang qadar.
Apa itu napas? Napas ialah udara yang keluar masuk pada badan kita melalui mulut dan hidung. Satu hembusan udara yang keluar dari badan kita disebut satu napas. Napas ini penting bagi jasmani kita. Napas menjadi nyawa kepada diri kita yang zahir. Penghidupan diri yang zahir diukur dengan perjalanan napas. Nikmat oksigen baru dirasakan penuh manfaat dan sangat dibutuhkan ketika mengalami kesulitan napas, sesak napas. Baru terasa manfaatnya oksigen itu. Tanpa oksigen manusia tidak bisa bernapas dan bisa mati seketika. Betapa oksigen gratis yang selama ini disediakan Allah di alam raya ini sungguh bernilai tinggi. Secara ekonomi, harga oksigen itu 25.000 per liter. Sedangkan harga nitrogen 10.000 per liter. Menurut para ahli, manusia memerlukan 2.880 liter oksigen dan 11.376 liter nitrogen setiap hari. Seandainya harus dibeli untuk pemenuhan oksigen dan nitrogen, manusia harus mengeluarkan uang sebesar 185 juta per hari per orang. Jika dikalikan 1 bulan saja, maka 30 hari kali 185 juta sama dengan 5,5 miliar. Andai kata hidup kita hanya mengandalkan oksigen dan nitrogen yang dibeli, bukan yang dinikmati secara gratis dari Allah, dapat dipastikan bahwa orang terkaya di dunia, ini menurut Forbes majalah, sekarang itu Bill Gates yang kekayaannya 132 miliar dolar atau setara dengan 1.900 triliun. Bill Gates punya kekayaan segitu, kalau beli oksigen dan nitrogen hidupnya hanya bertahan 5 tahun saja. Kita biasanya mengukur umur dengan perkiraan tahun. Umur berapa? 60. Umur berapa? 65. Umur berapa? 75 tahun. Kita tidak mengukur umur dengan perkiraan bulan. Wah, kalau dihitung dengan bulan, apalagi perkiraan hari dan jam. Sebenarnya ukuran yang tepat tentang umur ialah napas. Berapa juta hembusan napas, itulah umur kita. Kita melihat qadar sebagai ketentuan ilahi yang berlaku kepada kita dalam pengertian yang luas. Sikap memandang qadar secara meluas menyebabkan kita terlindung untuk melihatnya pada setiap detik dan setiap kejadian. Jika kita dapat melihat perjalanan qadar Allah tentang napas, niscaya pandangan mata hati kita tidak akan terlepas dari melihat qadar pada setiap detik dan pada setiap kejadian. Kita akan melihat bahwa jumlah air hujan yang menetes di atas atap rumah kita adalah mengikuti ukuran yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilangan debu yang berterbangan juga ditentukan oleh Allah. Helaian rambut yang gugur dari kepala kita juga ditentukan Allah. Perubahan warna rambut, kita sudah meninggalkan dunia hitam kebanyakan, itu juga ditentukan oleh Allah.
panjang, lebar, dan dalam luka yang kita alami ketika berlaku kemalangan juga ditentukan Allah. Tidak ada satupun yang menyimpang dari qadar menurut ketentuan ilahi. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbukum ma min dabbatin illa wa ahad binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Karena perjalanan qadar tidak akan berhenti, maka kewujudan halangan-halangan juga tidak akan habis. Jika kita lemas di dalam lautan qadar, anggap kita sedang berlayar di tengah lautan, namanya lautan qadar, maka selama-lamanya kita akan terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita beriman kepada qada dan qadar bukanlah untuk kita lemas di dalam lautannya. Kita hendaklah tahu mengikuti rentak ombaknya dan tiupan anginnya, sambil perhatian kita tertuju kepada daratan, bukan membiarkan diri kita terkubur di dasar laut. Ketika menghadapi ombak qadar, kita hendaklah menjaga perahu yang kita naiki. Jika kita menaiki perahu asbab, sebab musabab, kita perlu berdayung dan menjaga kemudinya sesuai dengan perjalanan sebab musabab. Jika kita berada dalam perahu, kita masih perlu mengawal kemudinya agar tidak lari dari daratan yang dituju. Setiap qadar yang sampai kepada kita ada kewajiban yang perlu kita laksanakan. Ia merupakan amanah yang dipertaruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Qadar adalah utusan yang mengajak kita memerhatikan perbuatan Allah, sifat-sifatnya, nama-namanya, dan zatnya yang maha suci, maha mulia, dan maha tinggi. Tidak ada satu qadar, tidak ada satu ruang dan waktu yang padanya tidak terdapat ayat-ayat atau tanda-tanda yang menceritakan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban si hamba ialah menghapuskan hijab agar apa qadar itu, ruang dan waktu yang dia berada di dalamnya, dia tetap melihat kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak putus bergantung pada Allah, ingatannya tidak luput dari mengingat Allah, mata hatinya tidak lepas dari memerhatikan sesuatu tentang Allah. Ingatan dan perasaannya senantiasa bersama Allah. Setiap qadar, ruang dan waktu adalah kesempatan baginya mendekati Allah Subhanahu wa taala. Hati kita boleh mengarah kepada dunia atau kepada akhirat ketika menerima kedatangan suatu qadar. Hamba yang benar-benar menyempurnakan kewajibannya terhadap hak Allah ialah yang tidak berkelip mata hatinya memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kira didudukan dalam suasana atau qadar apa sekalipun. Setiap waktu dan ruang yang dimasukinya adalah jembatan yang menghubungkannya dengan Tuhannya. Manusia bermusuhan dengan sesamanya, saling merusakkan, dan kesenangannya adalah tipu daya. Manusia dibagi dua golongan, yaitu ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Golongan yang tidak beriman menerima upah terhadap kebaikan yang mereka lakukan semasa di dunia, sementara di akhirat kelak mereka tidak boleh menuntut apa-apa lagi dari Tuhan. Ini yang disebut Ar-Rahman. Jadi nikmat di dunia itu dirasakan oleh muslim dan kafir.
semuanya dapat. Bahkan orang kafir rata-rata hidupnya sejahtera. Tapi di akhirat mereka tidak akan mendapat apa-apa, karena yang akan mendapat kesenangan hanyalah orang-orang yang beriman. Itu yang disebut Ar-Rahim. Jadi mereka tidak berhak lagi menuntut nikmat akhirat, dan tempat kembali mereka di sana ialah neraka jahanam. Begitulah juga, janganlah mengherankan sekiranya orang-orang yang beriman dan beramal soleh terpaksa menghadapi penderitaan dan penghinaan semasa hidup di dunia. Dunia ini tidak layak menjadi tempat buat Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan mereka. Jamaah sekalian, balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tinggi nilainya, sangat mulia dan sangat agung. Tidak layak dimuatkan di dalam dunia yang hina dan rendah ini. Tapi nanti insya Allah balasan bagi umat yang beriman akan disediakan di akhirat. Jamaah sekalian, itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mari kita akhiri dengan nazom penutup. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani.